Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah, yaitu di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Abasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di Al-Quran Surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, wafat sebelum ia lahir. Beberapa tahun kemudian, setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sampai di situ. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8. Dan setelah itu, Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan, walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya. Hanya dengan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan. Tumbuh suburnya daerah tempat Halimah atau ibu yang menyusui Nabi. Padahal tadinya gersang dan kering dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Berdakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwanya secara bersembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haris, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun melaksanakan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah berzakat di zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah SAW di tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabat berserta segenap kaum muhajirin atau orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggalkan di Mekah. Saat kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diperlakukan. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadil di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan. Sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ucap Rasul langsung ditaati oleh seluruh kaum muslimin tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah SAW yakni binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak. Selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti jelai, gandum, anggur kering, serta kurma. Namun, kemudian berkembangnya jenis sejalan dengan sifat perkembangan dan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta itu sendiri.
yang dinamakan ilat. Berdasarkan ilat itulah ditetapkan hukum zakat. Prinsip zakat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya kaum muslim. Kurban di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu, Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta. Sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Karena seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Dan dalam surat Al-Hajj ayat 36 tersebut dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dan berkurban, cara menyembelih hewan kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, disebut sebagai Mi'raj. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat pada saat itu Abu Bakar diberitahu beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Ucaplah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah ringkasan kisah Nabi Muhammad SAW yang harusnya kita tahu, terutama kita sebagai umat muslim. Semoga dengan mengetahui Rasulullah SAW ini kita dapat belajar lagi dan menjadikan sebagai pedoman hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.